Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan struktur memori. Definisi memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Konsep memori. Memori dikenal oleh masyarakat umum sebagai ingatan. Banyak ahli yang telah memberikan definisi memori. Berikut ini beberapa definisi memori menurut para ahli. Menurut Slameto tahun 2010, ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Definisi ini masih sangat sederhana karena hanya menekan pada kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali informasi yang telah diperolehnya di masa lalu. Dengan kata lain, ingatan adalah memunculkan kembali pengalaman masa lalu. Ada 3 ciri yang terkandung dalam memori, yaitu fungsi, pengalaman atau informasi, dan spesifikasi. Memori juga melibatkan informasi yang diperoleh melalui suatu aktivitas, sehingga informasi yang didapat akan menjadi suatu pengalaman yang disimpan pada suatu tempat. Jadi, memori merupakan suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi-informasi yang memiliki kekhususan. Memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam otak, menurut Bruno dalam Syah tahun 2004. Tiga kegiatan dalam memori: pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Struktur memori. Struktur memori menurut para ahli. Menurut Syah tahun 2004, struktur sistem akal manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu sensory register, short-term memory, dan long-term memory. Menurut Khadijah, sistem memori manusia tersusun dari 3 komponen storage. Informasi yaitu stimulasi dari lingkungan terlebih dahulu melalui sensory storage, lalu melewati short-term memory, dan pada akhirnya berakhir dalam long-term memory. Kedua ahli tersebut mempunyai kesamaan pandangan tentang struktur memori, bahwa struktur memori terdiri dari 3 bagian, yaitu sensory storage, short-term memory, dan long-term memory. Memori terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses melalui proses piranti I/O, disket, dan hard disk. Satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner. 1 bit, 1 digit biner. Satu bagian penampang data di memori disebut word. 1 word tergantung masing-masing memori bit. Satuan transfer.
Yang jelas, karena data di memori ditransfer lewat bus, ukuran word memori tidak akan lebih besar dari lebar busnya. Tapi ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus, biasanya dalam bentuk karakteristik sistem memori. Satu, lokasi memori berada pada 3 lokasi, yaitu memori lokal atau sering disebut dengan register, memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama, memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder. Kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Satuan transfer, memori internal, dan memori eksternal. Lalu ada metode akses memori. Ada 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. Tipe fisik memori. Ada 2 tipe fisik memori, yaitu memori semikonduktor dan memori permukaan magnetik. Karakter fisik. Volatil dan non-volatil, serta erasable dan non-erasable. Terima kasih, semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.